Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelin Syraf Endurhan. NPM 224111028 kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio keuangan. Baik, pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses mengevaluasi laporan keuangan suatu entitas seperti bisnis, organisasi nirlaba, atau individu untuk memahami kinerja keuangan, kesehatan keuangan, risiko, dan potensi peluang yang mungkin timbul di masa depan. Tujuan analisis keuangan adalah untuk membuat keputusan yang lebih baik yang berkaitan dengan investasi, pinjaman, pengelolaan uang, atau pengambilan keputusan strategis dalam bisnis atau organisasi. Tujuan utama analisis rasio keuangan. Tujuan utama analisis rasio keuangan adalah untuk memberikan wawasan mengenai kinerja keuangan suatu entitas seperti perusahaan atau organisasi dengan mengukur berbagai aspek keuangan dan menentukan identifikasi pola-pola penting dalam data keuangan. Manfaat analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan alat yang ampuh untuk pengambilan keputusan, wawasan keuangan, dan manajemen risiko dalam berbagai konteks keuangan. Manfaat melibatkan banyak pihak berbeda yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Jenis-jenis analisis rasio keuangan yaitu ada 4. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio probabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio leverage. Selanjutnya, kegunaan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan berperan sangat penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, khususnya pada kondisi keuangannya. Tidak hanya kondisi tersebut saja, tapi juga mampu untuk meramal kondisi perusahaan di masa mendatang. Itulah keunggulan bila memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Contoh kegunaan analisis rasio keuangan. Ada beberapa contoh kegunaan analisis rasio keuangan di bawah ini. Yang pertama, memprediksi perubahan laba. Anda dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk memprediksi perubahan laba perusahaan. Rasio probabilitas seperti return on assets dan return on equity dapat menggunakan untuk memprediksi perubahan laba suatu perusahaan. Yang kedua, menilai tingkat kesehatan keuangan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan. Misalnya, rasio likuiditas dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Yang ketiga, memprediksi status keuangan. Analisis rasio keuangan juga dapat digunakan untuk memprediksi status keuangan suatu perusahaan. Misalnya, rasio pinjaman terhadap dana yang diterima, rasio pinjaman terhadap simpanan saat digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan untuk tabungan dan serikat kredit. Baik, selanjutnya rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis rasio
keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas atau setara kas. Contoh rasio likuiditas. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan atau organisasi dalam menghasilkan keuntungan atau manfaat melalui operasinya. Rasio ini memberikan wawasan mengenai seberapa sukses suatu entitas dalam mengelola operasinya secara efektif. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio perputaran atau rasio efisiensi. Adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam aset dan operasinya. Rasio ini memberikan wawasan tentang seberapa besar perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualannya. Selanjutnya, rasio leverage. Rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio keuangan yang mengukur tingkat hutang perusahaan. Rasio ini dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola hutang dan risiko keuangan yang terkait dengan hutang. Beberapa contoh rasio leverage yang umum digunakan dalam analisis keuangan perusahaan antara lain debt to equity, rasio dan interest coverage ratio. Debt to equity ratio mengukur seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuitasnya. Sedangkan interest coverage ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutangnya. Rasio leverage dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis terkait dengan pengelolaan hutang dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Contoh gambar penerapan analisis rasio laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Yang kedua ada laporan pergerakan modal. Yang ketiga laporan neraca. Yang keempat ada laporan arus kas. Itu beberapa contoh laporan analisis rasio keuangan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang analisis rasio keuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.